Selamat datang di channel Wahyu Cakep. Waktu ini kita akan membahas penggunaan atau memilih senter yang terbaik untuk kita. Di sini saya sudah punya untuk senter kepala tough bear. Ya, ada 3. Yang kedua, saya juga punya senter kepala lagi, tapi yang kecil. Yang ketiga, tough bear juga ini senter biasa. Yang terakhir adalah yang besar. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, untuk memilih senter itu kita bukan dari berapa wattnya dari senternya, tapi milihnya adalah berapa atau jenis lampu yang digunakan. Biasanya ada lampu Q5, XLMLT6 dan XHP ya. Nah, kita lihat untuk lampu yang Q5 itu kurang lebih cuma 5 watt. Jadi kalau misalkan tulisannya di senternya itu 2000 watt, 6000 watt atau 8000 watt atau sebagainya, itu hanya 5 watt. Dan 5 watt itu rata-rata adalah 400 sampai 500 lumen, tergantung dari driver. Kalau misalkan kita mentokkan dari 500 lumen, maka lampunya akan cepat mati atau rusak. Nah, untuk lampu sendiri kan dari Q5, XLM T1, T6, terus yang paling bagus itu dari XHP, Cree XHP 50, XHP 70 sama XHP 90. Untuk yang masih paling terang adalah XHP 90 untuk saat ini. Setara kurang lebih 3000 lumen atau 30 watt. Nah, kita lihat jenis lampu udah ya. Yang kedua, dari senter itu depannya, kita lihat depannya, tergantung penggunaan. Kalau pengen terang, kita cari yang ini, jadi pakai reflektor, bukan pakai yang namanya lensa. Ketika kita pakai lensa, itu ada sebagian dari cahayanya tidak diteruskan ke depan. Tapi kalau pakai reflektor itu jelas langsung ke depan. Tapi kelemahannya adalah yang kalau pakai reflektor yang nggak bisa diperbesar, jadi kan lebih nggak begitu kondisional. Tapi kalau pakai ini ada lensanya, itu kan bisa dijangkau. Nah, ini bisa untuk jarak jauh, jarak dekat. Tapi yaitu terangnya tidak bisa maksimal. Itu dari reflektor dan lensanya. Untuk selanjutnya kita ngambil baterai. Baterai yang kita gunakan itu bisa mungkin baterai cas yang bisa diisi ulang. Kenapa kok baterainya bisa diganti ya? Maksudnya bukan diisi ulang. Kalau ini tidak bisa. Ini nggak bisa. Ini sudah paten. Baterainya pakai 18650 paten, nggak bisa diganti. Jadi ini charger. Kalau yang seperti ini kan bisa diganti. Nah, ini bisa diganti. Ini ya, baterai murahan ya. Nah, terus yang ini juga bisa diganti. Kenapa kok yang pinginnya bisa diganti dan bisa dicas? Karena pertama dari segi baterainya akan lebih irit kita dalam penggunaannya, jadi tidak terlalu kita beli baterai lagi. Ketika naik gunung dan sebagainya, ini juga enak. Kenapa enaknya? Ketika habis di atas, kita tinggal ganti baterai. Tapi kalau misalkan yang seperti ini habis, kita harus bawa power bank dan untuk mengisinya. Jadi itulah kelemahannya. Apalagi kalau senternya itu pakai baterai yang langsung dari listrik. Nggak enak banget itu, karena kalau kita habis harus ke sumber daya listrik yang ada. Jadi kalau di atas gunung naik gunung kok habis, ya sudah jadi beban kita untuk membawa kembali turun. Nah, untuk selanjutnya baterai ya. Baterai itu ada yang biasanya untuk senter berapa itu 1860 atau 26650 ya, kalau nggak salah itu. Jadi untuk yang seperti ini SAR itu pakai 2660 jenis itu.
Untuk selanjutnya adalah kegunaan. Kalau kita misalkan pakai ini, saya pakai nyala. Apa sih baterainya? Nah, ini pertama ribet ya, besar, ribet. Ini sebisa mungkin kalau digunakan biasanya pada para pemburu atau di tim rescue atau apa bisa, atau mencari orang yang Kelly di hanyut di sungai, itu enak pakai ini. Kenapa? Karena ini tahan lama. Karena kita menggunakan 2 baterai di sini. Ada 2 baterai, jadi bisa tahan lama. Untuk penggunaan yang di headlamp itu lebih enaknya kalau kita memang tangannya yang pengen free, nggak megang-megang. Jadi kita enak nengok juga langsung kelihatan. Atau yang kita lagi masang listrik di atas, enaknya pakai ini sih sebenarnya. Tapi menurut saya ini terlalu besar, berat, dan ribet. Kalau nggak praktis lah, besar banget, dilihat nggak enak. Nah, makanya saya beli lagi yang seperti ini, lebih praktis. Yang kedua, kegunaannya ya, ini untuk jarak jauh. Yang ini adalah namanya COB. Kalau COB itu bisa untuk, ini kan jauh, jaraknya jauh, nah itu jauh ya. Kalau ini COB, jadi bisa yang namanya merata. Enaknya ini ya, kalau kita penggunaan sehari-hari, menurut saya paling enak ini, kecil, ringan, buat ronda juga enak, nggak ribet ya, di kantong juga enak, dipegang enak, bisa dilepas. Nah gini, nah, ini ada yang kecil gini tapi saya lebih suka yang ini. Enaknya itu apa ya, enggak ngeribetin dan minimalis. Karena ini chargernya pakai mikro, lebih enak. Kenapa lebih enak? Kalau di atas gunung bisa dicas, yang tadi pakai power bank. Yang kedua ini juga ringan, kita pakai sudah selesai, nggak seperti yang ini terlalu besar. Jadi kalau kita naik ke instalasi listrik atau pasang LAN atau pasang jaringan dan sebagainya, ini ribet. Tapi kalau ini enak, udah ada COB-nya, udah ada tembaknya, jadi menurut saya lebih enak. Yang kedua untuk senter yang ini kegunaannya, ini kalau saya sukanya ada COB-nya ya, jadi bisa untuk 2 hal, mau yang depan sama yang COB. Jadi kalau mati lampu kan ini lebih ke ruangan, lebih enak. Dan ini jarak jauhnya, jadi lebih saya suka ini. Jadi ini jarak jauhnya bisa maksimal, yang ini untuk ruangannya 10 watt. Kegunaan ini ya, ini bisa untuk mencahin kaca ya. Kalau kegunaan ini bisa kebawa kemana-mana, naik gunung juga enak, mau ronda juga enak, cukup bisa bertahan untuk bertahan diri atau gimana dan sebagainya. Sebenarnya ini enak banget juga, sudah cukup sih. Tapi kalau suruh mending ini sama ini, saya mendingan ini karena penggunaannya lebih banyak yang ini daripada yang ini. Yang terakhir dari semuanya, yang paling enak untuk cari orang ya sebenarnya ini, yang hanyut dan mencari. Karena ini saya pakai XML70. Jadi kalau misalkan ini 5 volt atau 6 volt, ini bisa kurang lebih 4,8 ampere. Jadi setelah berapa itu? P sama dengan V kali I ya. Wattnya itu voltnya 6 kali 4,8, 6 kali 5, jadi sekitar 30 watt. Oh jadi yang XML90 lebih dari 30 watt. Tapi nggak mungkin ya kita menggunakan ini sebesar 30 watt. Kemungkinan masih tetap sekitar 20 wattan. Kalau kita pakai yang itu ya ini cepat panas dan sebagainya. Nah ini adalah XML70. Kita bawa senter besar gini, gunanya untuk apa ya? Jadi kan nggak enak banget. Jadi ini gunanya yang pertama bisa untuk cari orang ya, cari orang hilang. Yang kedua bisa digunakan untuk satpam
atau yang untuk lokasinya luas seperti SMP, balkondes, atau tempat-tempat yang jauh, karena ini bisa untuk area yang luas serta terang dan jarak jauhnya juga sangat bagus sekali. Nah, ini bagus banget ya. Nah, ada indikatornya lampu cahaya, ini terang panas nih. Nah gitu, jadi ini ya kalau dibawa untuk harian nggak enak banget, terlalu besar dan sebagainya. Untuk mati listrik juga nggak enak karena boros ya. Apa gunanya senter kalau misalkan setengah jam sudah habis baterainya. Jadi kan nggak enak banget. Paling ya pada akhirnya kita gunakan ke mode 3 yang cuma 30% dari cahaya lampunya ini, sehingga bisa untuk 3-4 jam. Ya seperti itu ya. Jadi penggunaan lampunya ya penggunaan senternya seperti ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa kalau misalkan untuk ronda juga bisa untuk kebanggaan, wah, aku punya senter yang terang gitu. Tapi kalau dari segi kegunaan nggak worth it untuk setiap hari. Untuk kerja juga nggak enak karena terlalu terang. Kesimpulan, menurut saya kesimpulannya itu sebenarnya saya lebih suka senter yang dulu untuk naik gunung itu. Jadi ada lenteranya, tarik kecil, tapi udah mati lampunya dan sebagainya. Dan itu karena baterainya itu pakai 1650, nggak begitu di pasaran, sulit dicari, akhirnya ya udah mati. Yang kedua, dari 4 senter ini yang paling suka adalah ini, karena dalam sehari-hari untuk dan sebagainya ini yang paling enak. Jadi untuk dari saya, pilihan saya adalah yang COB serta ini dan headlamp. Jadi lebih worth it untuk kerja, mau ditaruh juga bisa karena ini juga ada apa namanya ini, ada magnetnya. Gini contoh ya. Nah, jadi ini udah selesai, mau dipasang di mana-mana enak-enak aja. Nah, bisa dipasang untuk saat apa itu namanya, kita bongkar mesin dan sebagainya, ini bisa. Mau dipasang di kepala juga bisa, mau ditaruh juga enak. Menurut saya enak ini. Untuk ketajaman lampunya kita coba ya. Ini menggunakan T6 COB, T6 dan Q5 2. Yang ini T6, yang ini adalah XMM 70. Mari kita coba di pengetesan penggunaan ini ya, lampu yang T6, headlamp yang seperti ini T6 5, sama yang satunya lagi ini menggunakan XHP 70. Dan sebagai penerangan saya menggunakan ini, saya menggunakan T6 tabler juga. Nah, untuk selanjutnya kita cek untuk ini sendiri seperti itu ya. Jadi bisa terangnya segitu. Ini enggak ada zooming, langsung jadi bentuknya kayak gini. Ada COB nya juga ya, ini kayak gini. Oke, selanjutnya menggunakan T6 dan Q5 2. Satu kali kayak gitu terangnya, dua kali gitu. Nah, ini semuanya menyala. Kita bandingkan dengan ini, terus di sana kelihatan ya. Lebih terang yang ini ya. Nah, itu lebih terang lagi. Yang ini enggak begitu terang. Yang ini terangnya benar-benar terang. Nah, untuk yang ini sendiri kita coba. Ini menggunakan T6 juga ya, ada COB nya.
segitu, tapi kecil lurus. Ya ini yang terang mahal. Untuk selanjutnya perbandingannya dengan yang ini ya, besar banget perbandingannya. Mode 1 masih baru, seperti itu. Kita bandingkan dengan yang ini ya. Jadi benar-benar terang kan yang ini. Tuh. Dan tidak nyala juga. Masih terangan yang ini. Just seperti itu kita coba. Setelah itu kita coba lagi yang satunya, kita lepas kepalanya. Jadi tanpa ada lensa, langsung dengan lampu kan seperti apa. Nah seperti itu. Ini dengan lampu 18 watt Philips yang di atas kita, 13 ya maaf, kayaknya terangan ini 2 kalinya, jadi ini kemungkinan 20 wattan ya, seperti itu.